Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Apa kabar? Kakak harap kalian semua sehat selalu ya. Oh ya, kembali lagi bersama kami dalam acara streaming sekolah Minggu. Adik-adikku sayang, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo semuanya, dipersiapkan hatinya, dipersiapkan juga kidung jemaat sama Alkitabnya. Karena kita sebentar lagi akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dua lagu dulu ya. Lagu yang pertama, Jalan Serta Yesus. Nyanyi semuanya ya. Lagu yang kedua, Yesus sayang semua. Lebih semangat lagi ya. Yesus sayang semua.
sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Baiklah, di sekolah minggu kita akan masuk ibadah kita. Kita persiapkan hati kita dan kita buka Kidung Jemaat nomor 3 supaya kita memuji nama Tuhan. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan melanya, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa di surga, buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Kami mohon berkat Tuhan dan kami mohon perlindungan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan terima persembahan kami melalui doa dan pujian kami hari ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah ke-8. Kita sama-sama mengucapkannya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang,
ayat bulanan yaitu di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23, buka Alkitabnya, kita sama-sama membacanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Oke, di sekolah minggu sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Oke, buka Alkitabnya supaya kita membaca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Iya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya, adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memberitakan atau mengajarkan kerajaan sorga itu dengan sebuah perumpamaan. Kenapa Tuhan Yesus harus memakai perumpamaan? Supaya para pendengarnya mengerti, memahami bagaimana sebenarnya
mempersiapkan diri untuk boleh masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Di sini Tuhan Yesus dalam nats ini berkata tentang 10 perempuan. 10 perempuan itu menanti-nantikan datangnya seorang mempelai katanya. Tapi 5 dari mereka adalah bodoh dan 5 lagi bijaksana. Di mana kebodohan perempuan yang 5 itu dan di mana kebijaksanaan perempuan atau kebijakan perempuan yang 5 lagi? Ya, dikatakan di situ 5 perempuan itu tidak mempersiapkan minyaknya untuk menyalakan lampu mereka. Mereka mengira pengantin itu atau mempelai itu segera datang, sehingga mereka hanya menyiapkan minyak yang ada dalam lampu mereka. Sementara yang 5 tadi, yang bijak itu, minyaknya dipersiapkan dan minyak dalam lampunya juga dipenuhi. Karena mereka tahu, mana tahu nanti mempelainya agak lama supaya mereka tidak kehabisan minyak. Nah, di situ dia kebijaksanaannya perempuan yang 5 dan bodohnya perempuan yang 5 lagi, tidak ada persiapannya. Lalu dikatakan di situ lama mempelainya tidak datang kan? Akhirnya tertidurlah mereka semua. 10 orang itu tertidur. Lalu tengah malam datanglah suara berkata, mempelainya sudah datang. Nah, mereka semua bangun yang 5 tadi, yang 10 tadi. Tetapi yang 5 itu melihat lampunya sudah hampir padam. Sama-sama hampir padam sih lampunya yang 10 itu. Tetapi yang 5 yang bijaksana mereka tidak takut. Kenapa tidak takut, Nak? Karena sudah mempersiapkan minyak. Nah, yang 5 lagi yang bodoh itu mereka gelisah. Lalu mereka minta, bagilah minyakmu, katanya kan sama yang 5 itu. Tapi yang 5 itu tidak mau membagi, kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkannya untuk menyambut sang mempelai. Makanya dikatakan pergilah kamu ke kedai atau ke toko sana, ke kampung sana untuk membeli. Mereka 5 itu pergi mereka mencari. Sementara itu mempelainya sudah katakan, mari masuk. Lalu pintu ditutup. Setelah pintu ditutup yang 5 tadi gedur-gedur. Tuhan bukalah pintu bagi kami. Karena tidak ada persiapannya. Pintu sudah ditutup, kerajaan surga sudah ditutup. Maka yang 5 itu tidak jadi masuk. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang mau dikatakan buat kita yang hidup sekarang? Kerajaan surga itu ada. Ada ya Nak ya? Nah, sekarang kita mempersiapkan diri. Karena kita hidup di dunia. Apa yang harus kita persiapkan? 1, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan hal-hal yang benar, yang baik. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, adik-adik kita semua hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, tetap berjaga-jaga. Kenapa? Karena Tuhan itu kita tidak tahu kapan dia datangnya, tetapi pasti akan datang. Maka kita harus siap sedia, berjaga-jaga selalu, menunggu-nunggu kehadiran Tuhan Yesus kepada kita. Jangan lalai anak-anak ya. Jangan sibuk dengan HP-nya saja, tetapi tetap berdoa, tetap berserah diri, tetap memuji Tuhan, karena kita tidak tahu kapan dia datang. Tapi dia pasti datang, Yesus pasti datang untuk kita. Tetap berjaga-jaga dan siap sedia supaya dalam persiapan-persiapan kita Tuhan datang dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadilah kita ini anak sekolah minggu yang bijak, anak sekolah minggu yang mempersiapkan diri, anak sekolah minggu yang selalu memuji-muji Tuhan. Ya Nak ya, jangan lalai karena Tuhan pasti datang. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang bijaksana. Seperti perempuan yang bijaksana itu menanti-nanti kedatangan-Mu. Dengan melakukan hal-hal yang baik dan benar seturut dengan firman Tuhan.
Terima kasih Bapak, berkati kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85. Di sekolah minggu kita tutup ibadah kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Diingat untuk membaca ayat atau liturginya, dan kita akan tanggal 19 akan liturgi, dan persiapkan apa yang sudah ada di rumah. Kalau nggak beli baju baru juga nggak apa-apa, tapi persiapkanlah, kita pakai nuansa merah, dan kita akan liturginya masuk pukul 10 pagi, dan liturginya itu buat di kartun ya nak, ya, dibuat di karton gitu ya, nanti itu dibaca. Nah, jadi tetap ikuti live streaming sekolah minggu supaya tahu pengumuman dari apa yang akan dilakukan dalam persiapan Natal kita. Oke, kami tetap semangat, dan di sini masih ada kakak-kakakmu yang setia, ya. Ada di sini kakak Sani. Shalom adik-adik. Ada kakak Sarah. Shalom adik-adik. Kak Dewi. Shalom adik-adik. Kak Lestari dan juga Abang Power.